Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 6 dari Peacemaker baru aja rilis ya di HBO Max. Bagi yang mau nonton langsung di HBO Max, monggo silahkan. Tapi bagi yang gak ada waktu dan ingin diceritain aja, sok langsung ditonton aja video ini. Baiklah guys, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung bahas aja episode 6 dari Peacemaker ini ya. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal episode kita lanjutin ya guys cerita episode 5 di mana Mern ketahuan adalah Butterfly oleh Adebayo. Si Adebayo udah ketakutan mau dihabisin oleh Mern. Harcourt pun tiba di lokasi. Dari cara bicaranya si Harcourt ini sepertinya bersekongkol ya sama Mern. Semakin takutlah Adebayo. Tapi guys, si Mern bilang kalau dia nggak akan nyakitin Doi dan Harcourt bilang nanti akan dijelaskan. Nah, di dalam kantor, si Harcourt menjelaskan ke Adebayo kalau dia udah tahu mengenai Mern yang Butterfly. Dia mengetahuinya pas mereka mendekatkan pintu di rumah Goff itu. Si Mern gak kenapa-kenapa, padahal kena ledakan. Mern pun menjelaskan kalau mereka ini, Butterfly maksudnya guys, datang ke bumi karena planet mereka mau binasa. Pada awalnya mereka datang ke bumi dengan niat damai. Tapi pimpinan mereka, makhluk yang ada di Goff, itu memiliki agenda lain, yaitu menguasai bumi. Mern tidak setuju sama pemimpinnya dan dia membelot. Dan sekarang tujuan dia adalah menghentikan pimpinannya itu, aka Goff. Adebayo nanya siapa aja yang tahu. Mereka bilang hanya mereka berempat, termasuk Economus. Di adegan berikutnya guys, kita melihat Peacemaker yang sedang menjadi tamu undangan di sekolah SD. Dia datang menjadi superhero. Dia kira akan dibangga-banggakan oleh anak-anak di sana. Malah dia jadi olok-olokan mereka. Kocak, sampai diketawain coy. Dia datang ke sekolah itu karena diminta tolong oleh OB yang dia kenal di rumah sakit waktu dia koma itu ya, yang di episode pertama. Di adegan berikutnya kita melihat Smith yang akhirnya bebas juga. Casper, sang kapten gadungan, datang dan marah-marah. Tapi Song menjelaskan kalau dia udah didukung oleh hakim untuk mengusut pelaku yang sebenarnya, yaitu Peacemaker. Setelah keluar penjara, tujuan utama si Smith ini adalah menghabisi anaknya. Sedangkan Song dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan diri untuk menggerebek rumah Peacemaker. Casper melihat ini langsung nelpon Mern. Nah, di adegan selanjutnya kita melihat Peacemaker yang didatangi oleh vigilante. Selagi ngobrol, mereka kaget ngelihat si makhluk alien yang dinamai Goff membuat tanda peace di kaca. Setelah itu mereka mencoba berbicara dengan Goff dengan cara jawab iya atau tidak dengan mengetuk tuh kaca botol. 1 ketukan berarti iya dan 2 ketukan berarti tidak. Tapi mereka berdua malah berantem guys, gak jelas apa yang diberantemin. Sedangkan si Mern mencoba menelpon Peacemaker untuk memberitahu mereka dalam bahaya, tapi nggak diangkat-angkat. Polisi pun tiba di lokasi dan bersiap untuk menyergap. Mern akhirnya nelpon HP vigilante. Kocak ringtone-nya guys, ABG banget nih orang. Mern pun menyuruh Peacemaker untuk kabur secepatnya. Tapi polisi udah di lokasi ya, jadi cara kabur hanya bisa lewat atap. Mereka bertiga berhasil naik ke atap sebelum para polisi masuk ke dalam. Song tidak menemukan Peacemaker di dalam. Dia menyuruh anak buahnya cari di sekitar. Pasti belum jauh kaburnya. Vigilante ingin menghabisin seorang polisi, tapi dia dilarang oleh Peacemaker. Song kemudian melihat Igli di pohon. Dia pun pergi menghampirinya. Ternyata bener guys, si vigilante yang jatuh ke bawah dan memecahkan toples berisi Goff. Sontak si Goff terbang dan masuk ke mulut Song. Song roboh kayak orang kena epilepsi. Peacemaker dan vigilante yang lihat ini langsung kabur. Para polisi berlari mengejar mereka berdua, sedangkan detektif Larry mencoba menolong Song. Mereka berdua tidak menghabisi para polisi, tapi hanya melumpuhkan mereka. Tapi yang lebih sadis guys, si Igli, dia menyerang udah kayak binatang kesurupan, sadis dan ganas. Mereka pun akhirnya tersudut dan diselamatkan oleh Casper yang menghabisi itu polisi hingga mampus. Kemudian dia menyuruh mereka berdua kabur. Peacemaker kaget dan gak suka ngeliat Casper yang menghabisi sisa polisi yang padahal udah roboh. Sadis juga dia. Mereka pun kabur menggunakan mobil Casper. Di jalan Peacemaker mau nelpon Mern. HP-nya malah dibuang oleh vigilante yang bilang bahaya, nanti kesadap dan bisa dilacak. Marahlah Peacemaker. Lah itu HP khusus dan anti lacak. Apalagi di dalam tuh HP ada foto-foto Igli. Gedek banget dia. Vigilante pun minta maaf ke Peacemaker dan Igli. Kocak. Tapi dia juga heran sama tingkah Peacemaker yang lembek. Dulu dia nggak ragu ngabisin siapa aja yang jadi penghalang. Sekarang kenapa mikir-mikir untuk ngabisin orang?
Di adegan lainnya, kita ngelihat Song yang tersadar. Dia langsung pergi kayak orang gak pernah sakit. Mereka sampai di lokasi di mana ada Casper. Casper seolah-olah sedih ngelihat anak buahnya pada tepar di tanah. Dia pun bilang kalau bukan Peacemaker pelakunya, tapi seseorang yang menggunakan kostum seperti maskotnya McDonald. Song dan Larry nggak percaya. Mereka tahu pelakunya adalah Peacemaker. Setelah itu, salah satu polisi menemukan diari Peacemaker dan memberikannya ke Casper sebagai kapten. Sedangkan itu di markas, Peacemaker datang sambil bilang ke Mern kalau Goff kabur dan masuk ke dalam tubuh seorang detektif. Mern kaget dan marah besar mendengar itu. Kok bisa Goff masih hidup? Bukannya udah koit? Peacemaker berkelit, lah siapa suruh dia tidak ceritakan semuanya? Kenapa hanya dia yang sepertinya banyak gak tahu mengenai misi ini? Dan dia juga gak suka ngeliat temannya Mern yang seenaknya ngabisin polisi. Selagi panas-panasnya, Economos menemukan tempat bahan baku cairan itu dibuat. Adebayo pun menjelaskan ke Peacemaker kalau Butterfly memiliki sebuah binatang yang dinamai cow. Dari makhluk itulah tuh cairan didapat. Mern pun menyuruh mereka untuk bersiap ke sana dan menghabisi tuh makhluk. Di kantor polisi, Song menggunakan komputer untuk menghubungi alien-alien lainnya. Larry ngelihat itu dan nggak ngerti apa yang dilakukan oleh Song. Bisa jadi dia kena geger otak. Casper pun tiba dan masuk ke ruangan dan langsung menyimpan tuh diary dalam laci. Nah guys, teman-teman atau para anak buah Song pun tiba di bumi dengan pesawat alien mini. Jumlahnya ratusan guys. Setelah itu, mereka semua pun datang ke kantor polisi dan menyerang semua orang di sana dengan memasuki mulut mereka. Casper yang berada di ruangannya pun terkena, sedangkan Larry yang ingin kabur terkena juga. Bahkan guys, para tahanan di sana terkena semuanya. Mereka semua udah kayak zombie brutal. Di tempat lain kita melihat Smith yang sedang persiapan untuk menghabisi anaknya, yaitu Peacemaker. Dia seperti mengadakan upacara pemakaian kostum The White Dragon. Setelah itu, para anak buahnya langsung berlutut ke dia. Di adegan lain, Harcourt memberikan senjata yang udah ada emblem perdamaian ke Peacemaker. Peacemaker bilang kalau dia udah nggak mau ngabisin orang lagi. Harcourt senang dengar itu dan memberitahu dia nama aslinya, yaitu Emilia. Setelah itu, dia main piano. Lumayan bagus guys, pinter juga doi main, nggak nyangka kita. Di tempat lain, Adebayo lagi curhat ke pacarnya mengenai kerjaannya. Si pacar bilang untuk mundur aja dari kerjaan. Masalah duit bisa dicarikan pinjaman sampai dia dapat kerjaan yang lebih baik. Setelah itu dia menyaksikan berita di TV kalau kepolisian mengumumkan Peacemaker sebagai tersangka atas pembunuhan Senator Goff dan pembantian yang terjadi di pabrik. Sebuah diari telah ditemukan dan jadi bukti. Sang kapten pun mengatakan kalau Peacemaker adalah buronan dan akan dikejar oleh seluruh polisi dan pihak berwajib lainnya. Peacemaker pun juga menonton tuh berita di TV. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari episode 6 ini. Ceritanya udah mulai menegangkan ya. Kasian juga si Peacemaker jadi buronan gitu. Walaupun agak aneh nih orang, tapi kan dia terlihat udah mulai insaf ya. Baiklah guys, jangan lupa tonton kelanjutannya di Filosofi Film ya. Dan dukung kami dengan subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.